Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024 ini. Suksesor daripada Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global resmi 23 Mei 2024 yang lalu. Sebagian dari kamu mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi. Sebut saja performa kelas kakap daripada SoC Snapdragon 8 Gen N3. Kemampuan fotografi HP ini juga mumpuni sebab kamera utamanya diperkuat dengan sensor Sony IMX882. Sensor tersebut sudah cukup teruji untuk keandalannya. Namun kelebihan daripada Poco F6 tentu bukan cuma performa dan juga kameranya saja. Masih ada hal menarik lain yang dipunyai oleh sang ponsel dan akan saya bahas pada video berikut ini. Dan berikut Admin berikan kelebihan dan juga kekurangan daripada Poco F6 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kelebihan yang pertama adalah desain bodi yang manis. Penganut minimalisme seperti saya mungkin akan memiliki pandangan sama soal desain Poco F6. Lihat saja sisi belakang di ponsel, tidak ada modul kamera belakang serta hanya ada dua tulisan yang memuat logo ponsel dan juga resolusi kamera utama. Kesan minimalis juga terlihat dari warna frame dan penutup belakang yang senada, serta bezel layar yang cukup tipis. Bezel atas dan juga samping Poco F6 cuma 1,35 mm, sedangkan bezel bawahnya 2,27 mm saja. Framenya yang rata membuat kesan tegas. Imprimasi genggam bukan jadi masalah karena bodi HP ini masih punya sisi melengkung, tepatnya di tepi penutup belakang ponselnya. Kelebihan yang kedua adalah tampilan layar yang menyala. Poco F6 menggunakan layar berukuran 6,67 inci berpanel AMOLED. Resolusi layar ini naik 1,5K. Dari yang semula Full HD Plus pada Poco F5, layar Poco F6 mendukung refresh rate hingga 120Hz adaptif. Kamu bisa men-channelnya secara manual agar konstan di angka 60Hz maupun 120Hz. Sayang tidak adanya opsi 90Hz yang bikin gerakan jadi lebih mulus, tetapi konsumsi dayanya masih cukup irit. Dukungan lain yang ada pada HP ini adalah mulai dari dose sampling rate 480Hz dan mampu menampilkan 68 miliar warna. Soal tingkat kecerahan tidak perlu kamu ragukan. Soalnya di kondisi outdoor, layar Poco F6 diklaim bisa capai tingkat kecerahan 1200 nit, sedangkan saat memutar konten HDR bisa sampai 2400 nit. Kelebihan yang ketiga adalah speaker stereo dengan suara lantang. Poco F6 membawa speaker stereo untuk mendukung pengalaman multimedia yang asik. Speaker utama HP ini ada di frame bawah ponsel, sedangkan speaker keduanya menyatu dengan earpiece. Suara speaker HP ini cukup bagus, suaranya belum sedetail speaker HP flagship, tetapi lebih dari cukup untuk keperluan streaming video maupun bermain game kasual. Sedangkan untuk kelebihan yang keempat adalah performa keren daripada Snapdragon 8S Gen 3. Poco F6 merupakan kembaran daripada Redmi A3 Turbo yang hanya dirilis di Tiongkok saja, karena itu SoC yang dibawa yakni Snapdragon 8S Gen 3. Prosesor SoC ini ada setara dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8S Gen 3 sendiri pada dasarnya adalah SoC kelas flagship. Namun hal itu tidak serta-merta membuat Poco F6 naik kelas, sebab untuk menentukan kelas suatu smartphone perlu melihat keseluruhan aspek yang dibawanya. Kelebihan yang kelima adalah hasil tangkapan kamera utama cukup bagus. Poco F6 buang kamera makro yang sebelumnya ada pada Poco F5. Namun kini kamera belakangnya HP ini cuma ada dua saja, yakni kamera utama 50 MP dan kamera ultrawide 8 MP. Sayang belum adanya fitur autofocus di kamera ultrawide-nya. Kalau saja ada, kamera ultrawide ini masih punya fungsi untuk mengambil makro. Autofocus masih eksklusif buat kamera utamanya. Kamera utama si ponsel memakai sensor Sony IMX882 dengan ukuran 1/1,5 inci. Tambahan adanya fitur OIS atau Optical Image Stabilization juga yang efektif untuk mengurangi guncangan saat mengambil foto maupun video. Dan kelebihan yang terakhir daripada Poco F6 adalah dukungan fast charging 90W yang bikin ngecas super ngebut. Poco F6 ini dibekali dengan teknologi fast charging 90W. Dukungan fast chargingnya naik dari yang semula 67W pada Poco F5. Kenaikan daya ini berimbas positif pada durasi pengisian, mengingat kapasitas baterainya tetap di angka 5000 mAh.
Setelah kita membahas kelebihan daripada sebuah ponsel, maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangannya. Kekurangan daripada Poco F6 yakni adanya bloatware atau respon fingerprint tidak terlalu gesit. Poco F6 datang dengan sistem operasi Android 14 berlapis antarmuka HyperOS. Antarmuka ini disebut lebih ringan dan juga stabil ketimbang MIUI. Namun sejumlah penguji masih komplain terkait adanya aplikasi pra-install alias bloatware. Xiaomi Poco F6 rasanya masih perlu memperbaiki antarmuka HyperOS agar dapat memberikan pengalaman pakai yang menyenangkan buat para penggunanya. Kabar baiknya, Poco menjamin pembaruan jangka panjang buat software Poco F6 tersebut. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan daripada Poco F6 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me